Nah, apalagi kalau misalnya kalian habis jadi pendidikan dokter, kalian melanjutkan ke spesialis, itu akan banyak banget peluangnya buat kalian mendapatkan kerjaan yang lebih bagus, dan tentunya dengan gaji yang lebih besar lagi. Kan dokter spesialis di Indonesia juga jumlahnya belum terlalu banyak, sehingga ketika kalian mengambil pendidikan dokter spesialis mau di universitas manapun, itu bisa dijamin bahwa kalian punya masa depan yang cerah dengan posisi jual yang sangat besar. Gue pernah datang ke salah satu kota di Jambi ini, gue ngelihat itu ada komplek rumah yang besar banget rumahnya. Jadi rumahnya itu gue nggak tahu itu ukuran berapa, tapi itu bisa dibilang besar banget. Dan itu mereka banyak, satu deretan itu besar-besar. Dan gue tanya, ini sebenarnya rumah siapa? Dan ditanya itu adalah dokter di rumah sakit umum yang ada di kota itu. Jadi ada dokter spesialis mata, ada dokter spesialis anak, dan dokter THT kalau nggak salah. Itu adalah bukti bahwa jurusan kedokteran itu tetap menjadi primadona dan tetap menjadi peluang besar buat kalian yang ingin punya penghasilan yang sangat besar ketika kalian sudah lulus nanti gitu. Cuman tentunya kedokteran ini juga salah satu jurusan yang susah belajarnya karena dia banyak hafalannya ya berbau biologi kayak gitu. Jadi kalian yang jago hafalan ini tantangan banget buat kalian bisa coba masuk jurusan kedokteran. Untuk jurusan kedokteran gue bisa bilang di seluruh Indonesia itu jurusan kedokterannya sudah bagus, walaupun yang tertinggi tetap UI dan UGM ya. Tapi bisa gue bilang seluruh universitas di Indonesia, ketika kalian lulus dari jurusan kedokterannya, kalian langsung jadi dokter yang oke. Kemudian yang berikutnya adalah arsitektur. Nah, arsitektur ini juga salah satu hal yang menjadi incaran orang-orang, karena kalian tahu sendiri kalau kalian buka Instagram, buka Pinterest, itu sekarang bagaimana industri properti itu berkembang sangat pesat, baik di dunia ataupun di Indonesia sendiri. Bagaimana pembangunan perumahan, pembangunan mall, pembangunan hotel, pembangunan gedung-gedung ikonik itu semuanya membutuhkan ilmu arsitektur. Dan arsitektur kalian tahu sendiri, ketika kalian lulus dari arsitektur dan kalian mendapat gelar arsitek, itu kalian sudah punya posisi jual yang sangat tinggi gitu. Apalagi kalian punya channel yang bagus untuk bergabung dengan arsitek-arsitek yang sudah terkenal, ataupun kalian membuka jasa arsitektur sendiri, itu sudah menjadi peluang yang sangat besar. Ketika kalian membuat, contohnya lah, nggak usah sebagai konsultan pembuatan gedung ya, ketika kalian mendapat project untuk pembuatan rumah mewah aja, itu mungkin kalian sudah bisa mendapatkan fee sekitar 10% dari harga rumahnya. Kalau misalnya harga rumah 10 miliar, mungkin kalian sudah dapat 1 miliar. Bayangkan begitu berpeluangnya ketika kalian masuk ke jurusan arsitektur ini. Jadi ini adalah salah satu jurusan yang recommended buat kalian jika kalian pengen berkarya di jurusan arsitektur. Cuman jurusan arsitektur ini memang menyarankan kalian harus pintar menggambar ya. Jadi kalau misalnya kalian rasanya kayaknya kurang hobi menggambar, mungkin kalian bisa coba pikirin jurusan lain. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa memang kalian jago banget gambar dan kalian memang suka dan tertarik banget dengan dunia konstruksi, tentu kalian bisa banget coba jurusan arsitektur. Nah, jurusan arsitektur juga banyak, hampir di seluruh universitas ada. Cuman yang terkenal memang UI tentunya, dan ITB, Sekolah Arsitektur ITB. Kemudian UGM juga terkenal, ITS juga ada, dan di IPB juga ada. Cuman IPB namanya arsitektur landscape, walaupun kalian juga mempelajari banyak hal di situ, termasuk pertamanan ataupun landscape outdoor gitu ya, dan juga pembangunan gedung. Cuman kalau arsitektur umum ada di ITB, UI, UGM, dan universitas lainnya. Kemudian juga di Trisakti tentunya juga ada, dan beberapa universitas swasta terkenal lainnya juga ada. Kemudian desain interior. Nah, desain interior ini seperti adanya arsitektur ya. Jadi desain, kalau arsitektur itu bagaimana struktur bangunan secara umum, ketika kalian berbicara tentang interior, itu tidak bisa dilepaskan dari jasa si desainer interior ini. Jadi kalian tahu nggak, ketika kalian masuk ke suatu ruangan, kalau misalnya kalian pengen melihat suasana ruangan yang grande, mewah, banyak pernak-pernik yang bagus, kemudian juga dengan tema-tema yang bermacam-macam, yang paling terkenal misalnya klasik, kemudian juga modern minimalis, klasik minimalis, kemudian juga ada industrial, kemudian juga model Skandinavia dan lain sebagainya. Itu adalah buah tangan dari desainer interior. Jadi desainer interiornya yang punya feel sebagai otak dari bagaimana feel atau atmosfer dari suatu ruangan. Jadi ketika kalian pengen ruangannya
berbau-bau gotik, itu kalian bisa mencoba jasa arsitektur interior yang punya feel tentang nuansa gotik gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen interior yang serba putih minimalis dengan banyak aksen-aksen gold, kalian carilah desainer interior yang punya passion di classical design ya. Jadi mereka punya kekhususan tersendiri. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba lihat desainer interior yang terkenal, salah satunya kalian coba lihat Maggie & Co, lihat aja di YouTube. Kemudian juga ada Rebecca Robson, itu juga dia terkenal dengan desainnya yang grande, yang mewah, yang bling bling. Kemudian juga ada desainer terkenal lainnya, silahkan kalian coba aja. Kemudian teknologi pangan atau teknologi makanan. Nah, teknologi pangan ini kenapa gue bilang jurusan yang primadona juga, karena kalian tahu industri makanan, industri food, industri pastry, industri restoran itu semuanya sekarang lagi berkembang pesat. Kalian buka aja Instagram, buka YouTube, berapa banyak YouTuber sekarang. YouTuber itu selain mereka mencoba makanan, mereka juga ada yang membuka industri mereka sendiri ya. Dan ketika kalian ingin terjun ke dunia seperti itu, kalau kalian bukan seorang YouTuber, kalian harus punya keilmuan yang pas gitu. Sekarang kalau misalnya kita lihat sekarang industri makanan yang sangat berkembang, kalau misalnya tidak ada ahli di bidang teknologi pangan atau teknologi makanan, tentu tidak bisa muncul inovasi-inovasi makanan yang luar biasa kayak itu. Ya tentunya juga diimbangi dengan efisiensi biaya, kemudian juga pertimbangan gizi dan lain sebagainya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang dari jurusan teknologi pangan. Teknologi pangan terkenal dan nomor 1 di Indonesia itu ada di, kalian mungkin sudah tahu, di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Teknologi pangan ini adalah jurusan yang paling prestisius yang ada di IPB, salah satu ya, karena memang mereka punya profesor hampir 30 orang, dan ini adalah jurusan yang nomor 1 dengan tingkat kesusahan untuk masuk itu persaingannya sangat besar. Di universitas lain juga sudah punya jurusan ini, tapi kalau misalnya kalian pengen fokus di industri pangan atau industri makanan, IPB lah jawabannya. Kalian bisa coba dan kalian buka literaturnya, bagaimana kalian bisa nanti berkarir setelah lulus dari jurusan teknologi pangan ini. Kemudian teknik industri, teknik kimia, dan teknik industri pertanian. Ini berkebalikan dengan teknologi pangan tadi ya. Kalau teknologi pangan itu terkait dengan sesuatu yang kita makan, sedangkan teknologi kimia, teknologi industri pertanian itu adalah terkait dengan apa yang kita pakai. Apakah itu baju, kulit, kemudian juga bagaimana barang-barang yang kalian pakai, shampoo, sabun, dan lain sebagainya. Itu melibatkan teknologi kimia, teknologi industri, dan teknologi industri pertanian. Jadi kalian bayangin bagaimana kalian bisa punya parfum atau sampo ataupun sabun yang bisa mengatasi atau membentengi kalian dari COVID kalau misalnya tidak ada sarjana atau ahli di bidang teknologi industri atau teknik kimia atau teknik industri pertanian. Itu. Jadi ketika kalian lulus dari sini, kalian bisa langsung bekerja di banyak sekali perusahaan ya, jadi kalian bisa masuk ke perusahaan-perusahaan itu dengan cukup mudah. Kemudian yang nomor 12 yaitu fashion. Nah, fashion ini adalah terkait dengan pakaian ya, karena kalian tahu, kalian bisa kenal siapa Kendall Jenner, kemudian siapa lagi Gigi Hadid, siapa lagi Bella Hadid, siapa lagi, dan itu semua adalah para icon-icon atau model-model yang memamerkan pakaian, tapi mereka bukan yang membuat pakaian atau fashion itu sendiri. Nah, siapa yang membuatnya adalah seorang desainer. Nah, desainer ini memang sebagian desainer itu mereka mendapatkan ilmunya itu secara otodidak atau berdasarkan memang ada bakat dari lahir. Tapi kalau kalian tidak memiliki keduanya, kalian juga bisa mempelajarinya lewat perguruan tinggi. Jadi ketika kalian masuk ke sekolah desain, sekolah fashion itu, kalian nanti akan belajar bagaimana kalian membuat pakaian, bagaimana kalian mendesain pakaian, sampai kalian menjahit pakaian itu. Dan ini menjadi sangat peluang banget, karena memang sekarang kalian bisa lihat sendiri gaya berpakaian yang sangat berkembang. Tentunya kalau misalnya kalian terjun ke dunia ini, ke dunia yang terkait dengan fashion, tentu kalian akan bisa berkontribusi dan bisa membuat terobosan-terobosan yang bisa meningkatkan nilai jual kalian sebagai seorang desainer pakaian ya.
Kemudian yang berikutnya nomor 13 adalah hukum. Nah, hukum ini tetap gue masukkan, walaupun memang jurusan sarjana hukum itu udah lumayan banyak, tapi kenapa gue masukkan adalah karena jurusan hukum ini mendapatkan prospek pekerjaan yang sangat bagus gitu, dengan bayaran yang tinggi. Kalian kenal Farhad Abbas, kalian kenal dengan Bang Hotman Paris dan lain sebagainya. Mereka adalah lawyer terkenal di Indonesia ya. Kemudian juga ada OCK Ligis, kemudian juga ada Ibu Elsa Syarif dan lain sebagainya. Itu mereka adalah lawyer terkenal di Indonesia. Nah, mereka itu semuanya ada lulusan sarjana hukum, dan kalian tahu tarif mereka itu juga tidak main-main. Ketika kalian bisa masuk ke kantor advokat kayak gitu, dan kalian bisa berprestasi dan bisa menjadi salah satu pemain kunci di sana, tentu kalian akan mendapatkan income yang sangat besar gitu. Nah, untuk di jurusan hukum sendiri, setelah kalian lulus, kalian mendapatkan gelar sarjana hukum. Untuk keprofesiannya ada dua yang terkenal, yaitu notaris dan juga lawyer. Nah, lawyer ini sendiri seperti yang gue bilang tadi, ada Hotman Paris, ada Elsa Syarif, OCK Ligis dan lain sebagainya. Kemudian notaris, kalau notaris ini bukan orang yang terlibat langsung dalam satu perkara yang melibatkan pengadilan ya, tapi notaris ini biasanya orang yang membuat akta tanah, kemudian akta rumah dan lain sebagainya. Dan notaris ini kalian bayangkan bagaimana perkembangan industri perumahan, industri properti yang ada di Indonesia. Tentu jasa seorang notaris ini sangat-sangat dicari, karena tanpa notaris tentu legalitas atau surat-surat itu tidak akan bisa dibuat gitu ya. Jadi ketika kalian lulusannya hukum, kalian ambil S2-nya, setahu gua untuk mendapatkan title notaris kalian harus ngambil S2 kenotariatan gitu. Jadi kalau jurusannya kalau nggak titelnya MKN kayak gitu. Jadi jurusan hukum itu peluangnya sangat besar ya. Tentunya kalian harus punya channel yang bagus gitu, jangan hanya berkutat dengan ilmu perkuliahan aja, tapi kalian juga bagaimana harus mencari channel yang bagus untuk bisa menyalurkan kemampuan kalian dalam bidang tersebut. Kemudian yang ke-14 adalah guru. Nah, guru ini kenapa gue masukin, walaupun orang bilang sekarang banyak guru yang digaji pas-pasan karena mereka statusnya masih non-PNS, terutama di daerah-daerah terpencil kayak gitu. Namun kalian tahu bahwa jurusan keguruan ini adalah jurusan yang banyak banget dicari dan cepat banget diserap di dunia pekerjaan. Karena kalian tahu nanti sekitar tahun 2022 ke atas itu akan ada pensiun besar-besaran, karena dulu sekitar tahun 84 sampai tahun 89 itu ada pengangkatan besar-besaran guru PNS, pengangkatan secara besar-besaran, dan mereka akan pensiun secara serentak juga nanti dimulai sekitar tahun 2022 sampai tahun 2027. Dan ketika kalian mengambil jurusan keguruan sekarang dan ketika kalian lulus, itu posisi guru itu dalam kondisi minus atau kosong, sehingga ketika kalian lulus itu kalian akan langsung terserap oleh pekerjaan ini, sehingga kalian bisa langsung masuk ke sekolah yang mungkin kalian tidak perlu masuk ke sekolah yang jauh-jauh di pelosok sana. Sekolah yang ada di kota pun kalian bisa langsung masuk sana, karena tenaga gurunya sudah banyak yang pensiun. Itu kemudian menjadi guru itu selain memang punya kalian adalah orang yang berjasa untuk memajukan bangsa, menjadi guru ini juga menjadi peluang yang bagus karena adanya sertifikasi. Kesejahteraan guru tidak hanya tergantung dari gajinya, dengan gaji sekitar 2,5 untuk lulusan S1 sekarang, kemudian ditambah lagi dengan tunjangan lainnya, dan ditambah lagi sekarang dengan sertifikasi yang jumlahnya sama dengan gaji yang tadi. Mungkin seorang guru sekarang bisa dapetin gaji 5-6 juta dalam sebulan kalau misalnya kalian mengurus sertifikasinya. Ini jumlah yang sangat besar dan menjadi sangat peluang buat kalian, karena dengan ritme kerja yang tidak terlalu stressful, tidak terlalu banyak tekanan sana sini, kalian bisa mendapatkan gaji yang sangat besar. Kalian lebih tenang, kemudian juga tentunya dengan waktu libur yang mengikuti waktu libur anak sekolah gitu. Jadi ini adalah rekomendasi juga buat kalian. Dan ilmu guru keguruan ini bisa kalian dapatkan di sekolah-sekolah atau universitas yang bertitel IKIP dulu ya, mau IKIP Padang atau IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Medan dan lain sebagainya, yang sekarang namanya sudah berubah menjadi Universitas Negeri Padang
ada Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Jakarta, kemudian di Bandung juga Universitas Pendidikan Indonesia dan lain sebagainya. Itu untuk jurusan keguruan. Dan yang terakhir adalah jurusan yang banyak banget dimasuki oleh semua orang, dan ini juga sudah sangat familiar, tetap gue masukkan ke list ini, yaitu jurusan ekonomi dan manajemen. Nah, ekonomi dan manajemen ini kenapa gue masukkan? Karena sifat fleksibilitasnya untuk bisa masuk ke seluruh bidang pekerjaan, apakah itu di swasta ataupun di instansi pemerintah. Karena ekonomi dan manajemen ini mempelajari tentang fenomena, kemudian mempelajari tentang kejadian-kejadian yang terkait dengan ekonomi dan manajemen, dan itu semuanya ada di seluruh bidang kehidupan kita. Mau itu di perusahaan kecil, perusahaan sedang, perusahaan menengah, perusahaan besar, ataupun di pemerintahan, semuanya melibatkan ilmu ekonomi dan manajemen. Jadi itu rekomendasi jurusan yang bisa kalian ambil ketika kalian akan mengambil kuliah nanti ya. Dan saran buat gua, kalian banyak baca lagi dan kalian bisa explore lagi bagaimana peluang-peluang positif dan negatif dari masing-masing jurusan tadi. Sekian dulu dari gue. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share. See you next time. Have a nice day. Bye-bye.